Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membawakan mengenai teori stilistika. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Teori stilistika menurut Pradopo tahun 2000 halaman 264 mengartikan stilistika sebagai ilmu yang mempelajari gaya bahasa. Dengan demikian, pengertian stilistika dalam penelitian ini dapat dibatasi sebagai kajian terhadap gaya bahasa, khususnya yang terdapat di dalam karya sastra. Pandangan Pradopo ini tidak berbeda dengan pandangan Hortoko dan Rahmanto yang menyatakan stilistika sebagai cabang ilmu sastra yang memiliki style atau gaya bahasa. Dengan itu, stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sujiman tahun 1993 halaman 13. Pengertian stilistika adalah style, yaitu cara yang digunakan seseorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian, style dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa. Menurut stilistika merupakan sarana yang dipakai pengarang untuk mencapai suatu tujuan, karena stilistika merupakan cara untuk mengungkapkan pikiran, jiwa, dan kepribadian pengarang dengan cara khasnya. Nah teman-teman, mari kita kaitkan teori stilistika ini pada puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Yang pertama kita lihat dari bagian diksi. Pada bagian pertama, bait pertama puisi ini, penyair menggunakan kalimat "Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia". Penyair menyatakan kegembiraannya menjadi anak revolusi Indonesia. Kata revolusi mengandung makna perubahan dalam bidang politik atau pemerintahan. Pada bait berikutnya berbunyi "Dadaku busung jadi anak Indonesia". Kata busung digunakan untuk menyatakan kebanggaan aku, lirik terhadap Indonesia. Namun setelah itu penyair menulis, "Mengapa sering benar aku merunduk?". Kata merunduk mengandung pengertian malu. Pada bagian 2, lirik 1 dan 2 terdapat kalimat "Langit ahlah rubuh, di atas negeriku berserak-serak" atau "Hukum tak tegak, doyong-doyong berderak-derak". Langit akhlak rubuh menyatakan bahwa pemimpin sudah tidak berakhlak lagi. Hukum tak tegak dapat dimaknai dengan hukum sudah tidak digunakan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, citraan. Liriknya, ketika di Pakalongan, SMA kelas 3 ke Wisconsin, aku dapat beasiswa 1956. Itulah tahunnya 50. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Pada bait-bait tersebut, penyair menggunakan imaji taktil. Melalui bait-bait tersebut, pengarang mengajak pembaca untuk ikut merasakan bagaimana bangganya aku menjadi orang Indonesia yang baru merdeka dengan perjuangan yang heroik. Bait ke-9 berbunyi, "Di negeriku Udin dan Marsina jadi syahid dan syahida. Kulumlah harum aromah mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah. Kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka oleh satpam akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat". Lirik ini menggunakan dua citraan, yaitu penciuman dan visual. Yang ketiga adalah bahasa figuratif atau majas. Dalam puisi ini, penyair menggunakan berbagai jenis majas, di antaranya penggunaan majas perumpamaan, personifikasi, dan majas perulangan. Penggunaan ini bertujuan agar puisi ini semakin indah sehingga mampu menarik perhatian pembaca. Majas yang dominan dipergunakan dalam puisi ini adalah majas perulangan. Hal ini terlihat pada penggunaan frasa "perjalanan aku" sebanyak 3 kali pada bait kelima, lirik ke-3 sampai 5. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai teori stilistika dan juga puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.